kembali lagi dengan saya Atina di podcast Wirabangsa Academy. Hari ini kita sudah ditemani salah satu orang tua murid dari, sebenarnya kemarin kita udah wawancara anaknya, namanya Brahma. Coba kita kenalan dulu dengan ibu satu ini, oke? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Atina. Cantik sekali hari ini, sangat segar mukanya ya. Nyalon dulu nih, Mbak. Ibu namanya siapa? Boleh kenalan dulu dengan Sobat WBA? Nama saya Ibu Widaretnawati, yang biasa dipanggil mamanya Brahma Kumbara. Namanya Brahma. Saya panggil Mama Brahma aja ya, biar lebih ikrip. Oke, Ibu, hari ini kita mau tanya-tanya sedikit nih, karena kan kemarin tuh kita udah banyak bicara, dan mulai dari dengan muridnya, dengan pengajarnya. Sekarang kita mau lihat sudut pandangnya orang tua. Kenapa sih dia kasih anaknya masuk Wirabangsa Academy dan alasan-alasan lainnya. Oke, Ibu, sebenarnya Ibu keluarga Ibu dari angkatan polisi atau militer gitu? Kami pribadi, sebagian keluarga kami memang dari TNI Angkatan Laut. Mungkin juga dari Pak D, keponakan. Beliau memang backgroundnya dari AL. Oh, seperti itu. Iya. Jadi memang Brahmanya sudah terbiasa ada di lingkungan yang militer atau polisi gitu ya, Bu ya. Jadi apakah sudah pernah diajarkan tuh ke Brahma dari kecil gitu kan? Biasanya kalau karnaval tuh, kalau aku dulu waktu karnaval kecil-kecilku tuh mamaku suka dandaninnya kalau karnaval jadi polisi. Gedenya jadi guru. Sama jadi model. Kayaknya impiannya harusnya aku masuk Akpol gitu. Ternyata tidak. Nah, kalau Brahma gimana? Apa dari kecil tuh Ibu ajarin Brahma karena kelingkungannya banyak yang jadi militer gitu. Apakah Brahma dari kecil tuh sudah diajarin tentang jadi abdi negara atau dia punya cita-cita sendiri gitu? Brahma memang dari kecil, mulai 6 tahun sudah kami didik kedisiplinan untuk mandiri. Saya ikutkan Inkai taekwondo sampai mencapai sabuk coklat. Terus habis itu dia SD, saya didik untuk fisiknya, saya bentuk. Memang dia belum saya memberitahu mau jadi apa karena anak ini belum bisa berpikir. Hanya saya mementingkan untuk fisik biar anak ini kuat, sehat dan disiplin secara mental. Dan kami ikutkan mulai 6 tahun itu, dia ikut taekwondo. Jadi mulai kecil sampai 3 tahun, sampai sabuk terakhir karena umur segitu tidak bisa mengambil sabuk hitam pendekarnya, makanya sudah saya selesaikan. Terus saya ganti dengan les renang. Saya mengajarkan untuk anak Brahma ini bagaimana olahraga yang sehat, pembentukan karakter disiplin, dan itu dulu dari taraf SD untuk anak Brahma. Jadi dari kecil tuh sebenarnya nggak pernah diajarkan, difokuskan gitu, Kak? Tidak, saya tidak pernah memaksakan anak jadi apa, karena umur segitu kan belum bisa mengerti apa itu TNI, apa itu anak-anak kuliah itu belum bisa berpikir. Jadi untuk anak SD saya hanya membimbing, mengenalkan anak saya ke dunia olahraga dan musik. Karena untuk penyeimbang ya. Iya. Cuma paling kan kalau anak kecil keren aja gitu kan, lihat orang pakai seragam gitu. Ya, Brahma belum mengerti itu. Makanya dia bagaimana jadi anak tangguh aja dan sehat. Keren. Jadi terakhir sampai sabuk coklat sebelum naik ke sabuk hitam ya. Umur sekitar 7 tahunan dia. Oh, sudah. Dia kalau mengambil setiap jenjang sabuk itu harus naik gunung ke puncak yang kami harus mendampingin jalan anak sekecil itu, dan dia paling kecil di tempat lesnya dulu di pasar Minggu ya, Mbak ya. Kalau kayak pramuka gitu ikut nggak dulu Brahma, Bu? Karena di SD itu kan wajib ya, kalau pramuka persami tetap ikut, kita mengikuti ke sekolahan. Jadi anaknya aktif memang ya? Aktif, dan kebetulan Brahma ini laki sendiri dan penurut. Mamanya ngomong apa oke aja. Jadi selain taekwondo, renang, musiknya suka main apa tuh, Bu? Brahma saya ajarkan les gitar itu kelas 4. Sudah sampai
selesai saya ajarkan les drum, sampai juga sudah bisa saya les piano dan semua bisa untuk Widih. musik aja gitu. Kebetulan papahnya juga punya studio di rumah, jadi bisa Kolaborasi Jadi gitu ya. dia juga bikin YouTube untuk musiknya itu Oh, sebetulnya gitu? iya. Jadi orang kaget ini tentara kok pintar ngedrum, pintar musik gitu. I see. Nanti jangan lupa. Kan kemarin Brahma juga sebenarnya udah kasih tahu Bu dia punya channel YouTube. Nanti di follow lagi ya, di subscribe. Ya. Oke, kalau jadi dari kecil memang sudah diajarkan ke Brahma ini untuk harus jadi tangguh ya Bu ya. Iya. Tapi juga harus kreatif kan karena diajarkan musiknya juga gitu ya Bu ya. Nah tapi kalau sejak kapan sih Brahma itu mulai mikir kalau cita-cita aku mau jadi militer? Saya menanyakan itu semenjak mulai SMA. Mulai SMA anak ini sudah tahu kalau diajak untuk saya bekali pendidikan untuk apa itu abdi negara, apa cita-citamu. Jadi SMA mulai lulus SMP saya tanya, kamu mau jadi apa, Dek? Aku mau jadi polisi mah, pertamanya gitu. Oke, yang jelas polisi nggak apa-apa gitu. Setelah itu berarti kamu harus masuk SMA Taruna yang sifatnya ada kemandirian di asrama, yang dididik, yang jauh dari orang tua. Itu bekal karena anak SMA itu proses masih kurang stabil ya emosinya, masih banyak ikut sana, banyak pergaulan. Hari ini bilang mau jadi polisi, besok mau jadi apa gitu ya Bu ya. Terus akhirnya Brahma saya masukkan ke SMA Taruna Malang yang ada di Jawa Timur, Mbak, yang di asrama yang jauh dari kami. Saya sudah tutup mata, tutup telinga saja, udah nggak mau tahu, udah biarlah dia terdidik dan terbentuk di sana. Berproses di situ ya Bu ya. Iya. Oh, jadi pertama kali Brahmanya ya sendiri yang bilang saya mau jadi kemudian langsung didukung. Ya, karena dia gitu suka ya, Bu? olahraga. Kalau setiap minggu saya ajak ke sepedaan ke Senayan. Jadi dia itu udah macam-macam aja, saya gembleng mentalnya olahraga. Jadi kalau orang suka olahraga, mungkin dia terbentuk, oh ini mau jadi tentara aja. Nah itu kali. SMP juga saya ikutkan Paskibraka, itu pembentukan mental, biar dia mengenal apa itu baris berbaris, kedisiplinan. Kebetulan Brahma juga ikut pasukan itu, yang sering ikut lomba-lomba Paskibraka. Ya makan tuh dia mau deh kamu SMA Taruna, nggak apa-apa mah. Terus gas gitu ya? Ya kan, saya ajak ke sana 6 hari kan tes berturut-turut, alhamdulillah bisa diterima. Dan kami memang SMA Taruna Jawa Timur itu hanya sebetulnya untuk Jawa Timur kita dikasih kuota itu 20% aja dari luar Jawa Timur. Tapi Brahma Masuk, bisa jadi masuk hanya ya? 10 orang dari luar Jawa Timur, dari kiriman Jakarta. Alhamdulillah ya Bu, keren. Terus setelah lulus SMA itu berarti kan udah mulai harus fokus kan mau masuk ke Akmil atau Akpolnya itu. Dari mana tuh Ibu dengar kayaknya aku masukin ke Wirabangsa Academy aja deh? Dari mana tuh Ibu dengarnya? Terus kenapa kok pilih Wirabangsa? Kan banyak les-lesan yang lainnya. Kenapa nggak berusaha sendiri aja? Kenapa kayaknya Wirabangsa cocok deh? Wirabangsa kami dapat informasi dari kakak saya. Beliau mengarahkan, Dek itu Brahma dititipkan aja ke Wirabangsa. Akhirnya saya cari-cari informasi Wirabangsa di website. Dan Wirabangsa Academy itu saya lihat merupakan wadah yang diperuntukkan bagi putra-putri bangsa yang ingin menjadi abdi negara, khususnya TNI Polri dan sekolah kedinasan yang memiliki persyaratan khusus seperti tes psikologi, kesehatan, kesamaptaan, jasmani dan akademis. Jadi justru pertama itu saya terus akhirnya diarahkan untuk ke sini. Jadi pertamanya karena dikasih tahu dulu karena memang kan Wirabangsa waktu itu Brahma ini angkatan pertama ya Bu ya? Angkatan pertama, jadi belum tahu dari mana-mana. Saya bersyukur sekali dapat informasi dari kakak. Iya, jadi memang dengar dari situ karena kebetulan juga kenal sama Pak Murnya sendiri ya, jadi langsung masuk. Kebetulan udah cari di website, iya sih. Kemudian kalau begitu udah masuk
datang ke sini Bu, antarkan sampai ke Iya, saya antarkan Jakarta. ke sini, terus ke administrasi, terus mencari apa Mbak syarat-syaratnya, ini, ya udah kita masuk aja gitu. Terus di sini alhamdulillah dites psikologinya, samaptanya. Lulus Terus ya Bu, ya iyalah. ya saya titipkan gitu aja lah Mbak, pokoknya beres gitu. kayak waktu masuk SMA ya pokoknya. Saya titipkan, kan kebetulan juga Wirabangsa memberi fasilitas untuk asrama. Iya, Ya benar. justru itu saya terima kasih dengan adanya asrama, anak saya itu lebih fokus untuk di sini, nggak mundar-mandir. Kebetulan rumah saya juga jauh, tidak mundar-mandir pulang dan lebih fokus, lebih dekat tempat sekolahnya. Jadi ya alhamdulillah saya juga berterima kasih dengan adanya Wirabangsa Academy ini, kami sangat terbantu dalam proses masuk Masuk ke TNI AL. Sekarang si Bramanya kan udah keterima ya Bu ya? Alhamdulillah sudah terima, dan alhamdulillah di pusat anak-anak ini menduduki ranking yang terbaik. Ranking 1 kebetulan ada Febian dan ranking 3 Brahma sendiri. Saya juga kaget kok bisa ya gitu. Tapi Pak Mur memang luar biasa, selalu digembleng, ayo latihan. Iya. Waktu ngobrol sama pelatihnya tuh juga gitu. Pokoknya Siti terus latihan sampai dibawa sampai kemana, ayo latihan, didampingin para pelatih yang handal. Ada curhat-curhat nggak Bu waktu si Brahma waktu selama menjalani pelatihan di Wirabangsa? Aduh Bu, capek nih, tadi habis squat jump, tadi habis push up, tadi habis pull up gitu atau apa? Kalau Brahma ini orangnya pendiam, nggak banyak curhat. Jadi ada apapun pun kayak di sini ya ini yang saya ambil ya ini resiko saya. Jadi nggak pernah cerita apapun gitu. Memang mentalnya udah kuat ya Bu ya. Pokoknya jarang. apa dia jalanin aja Ya, sampai mungkin anak tujuan. laki nggak suka curhat kali ya. Kalau anak perempuan mungkin lebih banget. Iya, disimpan sendiri ya biasanya curhatnya ke temennya biasanya mungkin ya. Kalau Brahma enggak sih, kebetulan kalau pulang tidur. Dan saya senangnya di Wirabangsa itu dari gizinya itu ditata. Jadi setiap minggu sekali itu Brahma ditimbang naik turunnya, dan di situ dikasih ahli gizi yang makanan pun dijaga, tidak boleh makan dari luar. Sampai sekarang masih dijaga tuh Mak? Dijaga di Magelang dijaga banget. Di rumah kayaknya ya agak enggak. Sekarang ahli gizinya ibunya mungkin ya. Saya karena mau beli yang nggak bener itu saya inget nanti anak saya gimana ya. Aduh nanti harus ngulang lagi dari awal kan. Iya. Jadi kalau Ibu sendiri nih waktu cari-cari tahu kan soal Wirabangsa, sebenarnya tuh Ibu udah ada targetnya nggak sih, kayak seandainya dulu Brahma nggak masuk Wirabangsa terus gagal gitu Bu. Nah kalau seandainya kayak gitu Ibu gimana tuh? Anak saya kebetulan saya tanya, Brahma mau kuliah nggak? Nah, saya nggak mau kuliah. Kenapa? Ya nggak mau, jadi gitu aja. Jadi ya karena tekadnya dia sudah nggak mau kuliah di sekolah negeri biasa atau gitu swasta, ya, maunya TNI dengan tekad. Itulah ada kemauan gitu. Ada perjuangan yang harus dia capai dengan komitmennya. Benar. Gitu loh. Dan saya tambah senang karena nggak ngeluarkan biaya kuliah gitu. Benar Bu, benar. Jadi uang saya utuh. Benar Bu. Saya nggak nyiapin kos, nggak nyiapin uang SPP SKS-nya, nggak nyiapin uang jajan. Benar. Pikir saya, anak ini kok baik sekali gitu. Itu juga yang pernah kita bahas dengan Pak Mur waktu itu, bahas soal kayak orang-orang yang masuk Akmil terus harus bayar calo-calo kayak gitu ya. Bersyukur ya Bu kalau ke Wirabangsa itu diingatkan lagi kalau masuk Akmil dan Akmil itu tidak pakai biaya ya Bu ya. Saya tidak pakai biaya sama sekali. Untuk masuk itu pure Brahma yang bisa. Cuma dilatihnya di Wirabangsa Academy, di tempat-tempat sampai siap masuk ke tesnya, menjalani tesnya gitu ya Bu ya. Terbukti karena 90% itu keterima semua. Dan kalau tidak terbukti, mereka itu menduduki ranking 1 dan 3. Dan itu luar biasa karena dari ribuan peserta yang diambil di AL itu kan 250 orang Mbak. Dengan ranking segitu bagi kami alhamdulillah berkat doa, berkat perjuangan anak-anak, berkat didikan Wirabangsa Academy ini,
kami bisa meraih apa yang dicita-citakan. Kalau ini Bu, selama sekarang Brahma udah pulang kan ya di rumah ya? Iya. Nah itu kan waktu di Wirabangsa itu kan ketat ya, jadwal bangun, terus jadwal olahraga, jadwal latihan. Nah itu di rumah masih kayak gitu nggak Bu? Masih disiplin nggak? Karena anak-anak udah terdidik di Magelang. Dia ada jadwal untuk setor video binjasnya ke Danyonnya, semua sudah terbentuk sendiri dan kami tidak repot, Mbak. Di rumah saya sudah terbentuk sendiri dengan kebiasaan di Sudah Magelang. jadi kebiasaan. Ya. Jadi nggak ada. Dulu disetelikain, sekarang udah setelika sendiri. Seragam itu nggak mau kita setelikain karena nanti nggak lurus, Mak. Jadi udah nggak ada hambatan apapun untuk tempat dia punya disiplin, udah disiplin dengan sendirinya ya Bu itu ya. udah terbentuk sendiri di tempat Mecandra sana. Tapi karena Ibu juga kan dari dia masih SD udah kebiasaan didik dia dengan disiplin ikut les-les itu kan dia sudah terbentuk dari kecil memang seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah Mbak. Memang cara mendidiknya Ibu Retno ini juga yang bikin anaknya bisa melangkah sejauh ini ya Bu. Amin. Ya, amin. Nah terus kalau ada perbedaan nggak sih Bu? Oh tadinya nggak mau setrika sendiri, sekarang setrika sendiri. Ada lagi nggak Bu perbedaan dia dari waktu belum jadi abdi negara sama sekarang dia udah jadi abdi negara? Karena Brahma sejak SMA sudah masuk taruna yang harus menata kamar tidur sendiri, nyember sepatu sendiri, setrika sendiri. Jadi untuk kesendirinya kami juga tidak banyak perbedaan yang dia lakukan setiap harinya gitu. Karena memang udah disiplin anaknya ya. Dari SMA memang dia SMA taruna yang hanya 6 bulan sekali baru pulang cuti gitu. Iya. Jadi udah nggak banyak udah ya begitulah Brahma gitu ya Bu. Saya hanya mengingatkan Dek sholat itu saja. Yang lain-lain saya kurang lebihnya enggak sih Mbak gitu. Yang saya ayo subuh, ayo ini namanya anak-anak gitu kadang sholatnya agak-agak molor, agak malas, wajar lah Mbak ya. Lagi, iya. Itu aja mungkin yang enggak ada perbedaan jauh sih dari SMA sampai dari Wirabangsa sampai dari Magelang ini dari rumah ya nggak ada masalah. Ada berteman baik nggak Bu sama seangkatannya Brahma sampai sekarang yang masih sering main atau ditugasin sama-sama gitu? Yang seangkatan maksudnya yang di Wirabangsa? Oh Wirabangsa. Ya kebetulan ini pada keterima di AAL jadinya yang ngumpul terus Mbak di Magelang itu ya kok Wirabangsa semua loh. Jadi akhirnya sampai sekarang masih bersama-sama karena ya Bu? Banyak yang keterima ya makanya ya di Mecandra sana ya ketemu terus Mbak dan erat sekali jadi ada ikatan hati ya. Beliau ini yang karena satu di asrama di sini, satu perjuangan, dan mereka akhirnya akrab di mana-mana yang dicari ya teman Wirabangsa itu di Magelang walaupun beda Danyon beda kompinya itu ya. Kamu lagi gitu ya. Asik soalnya banyak yang terima mungkin sekitar 6 ya kalau nggak 7. Iya. Jadi merasa ada penyemangat juga ada teman. Seberjuang sama-sama, keterima sama-sama ya sekarang berjuang lagi sama-sama di semoga tahun depan penugasan. Bisa diterima 100%. Amin. Gitu ya. Nah terakhir nih Bu ada pesan-pesan nggak nih? Mungkin ini ada orang tua murid yang nonton nih terus Ibu ada pesan-pesan apa nih buat mereka yang mungkin anaknya juga mau seperti Brahma gitu? Saya mungkin ibu orang tua itu sudah tahu cara mendidik anak, sudah tahu karakternya. Kami hanya memberi semangat saja, bukan pesan ya. Untuk ibu-ibu orang tua, jangan lelah berdoa untuk anaknya. Jangan banyak dimarahin. Dibimbing, didampingin. Karena kadang anak masih umur 17-18 itu masih belum stabil secara emosinya. Makanya kalau nggak mau olahraga, ibunya harus ayo deh olahraga. Olahraga bareng gitu mungkin ya. Mungkin renang bareng dan berjamaah. Itu sebetulnya penyemangat anak untuk lebih semangat berjuang untuk menggapai cita-citanya dan harapan orang tua. Benar, dan Bu. Satu, tidak ada namanya
perjuangan itu mengkhianatin hasil. Benar. Pasti ada. Benar. Harus proses dulu. Harus proses. Semua proses itu tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh ketangguhan. Dan satu titik, apa yang kamu cita-citakan itu yang dituju. Kalau sudah kemana-mana, nanti gak keterima sini ya dek, gak terima sini sih dek. Ini sudah anak akan bingung mau kemana. Kalau tahun ini tidak berhasil, masih ada tahun esok. Gitu. Jangan terlalu dipaksain gitu ya Bu ya. Bimbing terus, dampingin terus, dan jangan lupa berdoa. Kalau untuk mungkin agama Islam, ibunya bisa banyak tirakat, sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Doa yang paling penting dari Doa orang ibu. tua. Orang tua adalah pembuka rahmat untuk anaknya. Benar Bu. Itu Kalau saja. sudah didoakan dan direstui orang tua, biasanya jalannya lebih mulus ya Bu ya. Amin. Amin. Oke deh Bu Retno, terima kasih banyak. Nih sekarang Bu Retno hari ini kesibukannya mau ngapain nih Bu? Kesibukan saya mendampingi anak saya cuti, dan saya pastikan nanti pulang ke Magelang dalam keadaan sehat, selamat. Itu saja. Jadi semua pekerjaan saya tinggalkan. Sampai saya bisa nyopir, karena taruna sebetulnya tidak boleh menyopir sendiri karena takutnya capek. Benar. Kadang gantian sama bapaknya yang nyopir ke sini. Bapaknya direwangin cuti untuk nyopirin ke sini. Ini lagi cuti ya Bu ya? Iya, nggak mau jalan jauh. Ya udah kita syukurin, karena taruna nggak boleh nyopir jauh. Iya, Pak. Oke deh, semoga selamat menikmati hari cuti bersama anak ya Bu, dan semoga nanti pulang ke Magelang dengan selamat. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini. Nanti kita kapan-kapan mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu ya Sobat WBA, sampai ketemu lagi di podcast Wirabangsa berikutnya. Saya Atina undur diri. Saya mamanya Brahma. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.